sifat yang wajib bagi Allah. Yang keenam iaitu sifat wahdaniyah. Walaupun mungkin pada perjumpaan yang kalewat tun ikut juga pernah takun tentang pembahasan wahdaniyahnya. Tapi takun tu sebagai ulang kaji dan jid murut tabahas tentang sifat-sifat wajib yang naba Allah. Perjumpaan pun rayan katakan tentang sifat wujud, qidam dan baqa. Senin yang kalewat pun kalih tabahas tentang sifat mukhalafatu bil hawadis dan sifat qiyam bi nafsih. Maka jino tabahas tentang sifat wahdaniyah Allah Ta'ala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Qala al-musannif wal muallif wa syarih rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu fil dzati wa fis sifati wa fil af'ali. Wa ma'nal wahdaniyati fi dzati annaha laysat murakkabatan min ajza'in muta'addidatin. Wa yuqalu lidzalika kam muttasil fil dzat. Wa annahu laisa hunaka dzatun tushabbihu dzatahu ta'ala wa yuqalu lahu kam munfasil fil dzat ilah. Dan wajib pada hak Allah Ta'ala oleh sifat wahdaniyah. Sifat yang keenam yang wajibna ba Allah han diterima le akai andai kata sifatnya hana ba Allah adalah sifat yang bernama wahdaniyah. Munyo secara bahasa arti wahdaniyah adalah esa. Cuman apakah makna esanya satu sehingga takenlah Allahnya satu. Munyo secara gasa ile nyan kajit taken ju bahwa Allahnya satu. Cuman menyogedanyo tak paham bahwa arti Allah wahdaniyahnya hanya sebatas Allah itu satu. Hanya mentang gehlam betul. Arti wahdaniyah kon cuman Allahnya satu. Karena punya arti wahdaniyah Allah satu sama lagi getanyo mesti lon parum dro lon sidro satu. Dunianya padumbo saboh satu. Maka punya arti wahdaniyahnya satu. Di saban Allah lagi dunia. Allah cuman sidro, dunia pun cuman taboh. Lun pun hanya sidro. Maka arti wahdaniyah yang wajib ba Allahnya kon sebatas sidro munan. Pakai bancit maka takalan dik penjelasan ji na leboh makna wahdaniyah pada Allah Ta'ala. Yang pertama nagekeun dengan istilah wahdaniyah pada zat. Yang kedua wahdaniyah pada sifat. Dan yang kele wahdaniyah pada af'al. Munyo yang lebohnya kata pahami baru gekeun urang yang paham tentang keesaan Tuhan. Munyo yang lebohnya hanampum maka hanjit takeun tanya urang yang paham tentang keesaan Tuhan, keesaan Allah. Dan munyo hanampum tentang keesaan Allah sama dengan hana mungkin dianggap beriman tentang keesaan Allah. Kan iman yang percaya setelah mengetahui. Pakiban tak percaya menyogohlom tak turi. Ikun legap lam rumahnya mesin na rimung. Tanya percaya kehabanyan
Mesti pahana mesti. Adapun apakah tanya percaya bahawa dalam rumah kebit-kebit narimung, payah tak buktikan nilai. Maka tak buka lah rumahan tak na binatang tak bohinan. Binatangnya tu na bule, kemudian jih na taring dan na kena cakar. Menyaureng hana mupum hana ituri yang tahrimum, maka watege na binatang gepatih yu narimung. Padahal mungkin kan rimung pecit mi. Maka urang hana betoi gepatih nyan rimung menyogop nyan hana geturi yang tahrimung. Ente baik talah patih. Ya. Ikan lagap dalam rumahan narimung. Tiga tu nyo na binatang itinan. Dikarenakan gop nyan hana geturi tahrimung tahmi, langsung percaya mentah-mentah ke habagop. Berarti nyan nyo rimung padahal kon rimung. Maka menyugutannya hana paham pakiban maksud Allah itu esa, hanya mantong diragukan kebenaran iman tanya tentang Allahnya esa. Karena imannya furu' daripada ilmu. Luh tak tepu pakiban baru tak imani. Tanya buta turi le yang tahrimung. Lahan baru tak yakini bahawa rimungnya jih muno rimungnya tu jih bahaya ya. Menyaureng hanai turi tahrimung, hana mungkin gak nyan yakin rimungnya berbahaya karena cik imun ya. Yang benar cik dengan orang malamnya baru dianggap tanya terjamin keimanan tentang Allah berdaturi Allah, dan baru dianggap bertanya orang yang kebit-kebit mengiman tentang esa Allah, berdah faham ile pakiban maksud Allahnya esa. Maka lagi ada pegah guna pengertian Allah esa yang meliputi le aspek. Yang pertama esa Allah pada zat, yang kedua esa Allah pada sifat, dan yang kele esa Allah pada af'al perbuatan. Kemudian terlanjutkan dengan pengertian masing-masing lebohnya. Pakiban maksud esa pada zat, pakiban maksud esa bak sifat, dan toh maksud esa pada af'al. Yang pertama maksud Allahnya esa pada zat. Annahu laisa hunaka zatun tusyabbihu zatahu ta'ala. Hana zat lain yang saban lagi zat Allah. Hana zat lain yang saban lagi zat Allah. Nyokeh yang perlu tayakini dalam hati tentang pengertian Allah esa. Pakiban maksud Allah esa. Maksud yang pertama daripada Allah itu esa, tanya meyakini bahawa hana musabah zat pun, jino pihana ke depan pun han akanna sabah zat yang serupa dengan zat Allah. Kemudian yang kedua, dan bahawa sungguh adam tarkib min ajzain, bahawa zat Allah tersebut bukanlah suatu zat yang tersusun daripada banyak bagian. Yang kedua tanya wajib meyakini bahawa zat Allahnya kon zat yang terbentuk daripada lele bagian. Punya tubuh tanya tubuh manusianya, zat manusianya lele bagian. Naule, nataku, nadada, naprut, napaha, naki. Oh mesti lagi contoh HP-nya pun lele bagian, napat taplah-plah lom. Mesti anak kuncinya tinek tok juga na bagian je. Mantap mungkin tak bagi-bagi. Jadi getanya makhluknya adalah zat yang terbentuk nibak lele bagian. Zat Allah kon laganya. Cuman wati gepegah zat Allahnya kon terbentuk, kon tersusun nibak lele bagian, be'ruh diwaham cid bahawa zat Allah yang tengku lagi inti atom. Inti atom partikel terkecil yang hana mungkin tak bagi-bagi le. Kon lagi nyancit. Man pakiban cid tengku wallahu alam. Tanya hanya sebatas wajib tapu nafi bahawa zat Allahnya kon tinu tok lagi inti atom, dan kon lele bagian lagi ketanya manusia, HP, buku dan sebagainya. Tanya wajib bertapatih, wajib bertayakin dalam hati bahawa zat Allahnya
kon zat sine tok lagi inti atom, dan kon zat yang lele bagian lagi benda-benda yang tak dalam dunianya kon lagi nyan. Ke masalah kiban cit, nyo hanali wajib tak ada pe pakai bancit. Pokoknya yang bek tak yakin zat Allah sine tok, hanya yakin menan. Dan bek tak yakin zat Allah lele bagian. Nyo dua boh kali, dua boh pengertian Allah nyan esa. Itu ban dua boh turahnya itamong lam esa pada zat, esa pada zat. Dan pengertian esa pada zat na dua guna. Yang pun zat Allah nyan hana saban ngon zat bandum-bandum makhluk. Yang kedua zat Allah nyan kon zat yang terbentuk daripada lele bagian. Tunggu toh dalil tentang sifat wahdaniyah. Nanti nak dalil secara logika leku. Ni dah pegah baca le dari Al-Quran yang kaim tak baca kena. Qul huwallahu ahad. Nyo tak kenakan bahawa maksud esa buno kon satu sidro. Tapi maksud esa lagi buno. Zat Allah nyan han saban lagi makhluk, dan zat Allah kon zat yang terbentuk ni badele bagian. Kan tanya sama-sama tatepe bahawa dalil Allah yang esa adalah firman Allah dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu hai Muhammad bahawa Allah itu esa. Asbabun nuzul ayatnya getemanyong le urang kafir bak Rasulullah. Wahai Muhammad, pakiban Tuhan gatanya. Kiban Tuhan gatanya. Pegepegot daripada tanah, pegepegot daripada tembaga, busa, perak. Nyan pertanyaan urang kafir. Maka turun wahyu itu qul huwallahu ahad. Hai Muhammad, untuk menjawab soalnya neken hai Muhammad. Peneken Allahu ahad. Allah itu esa. Seandai ji, tak termikir kan, tak jauh termikir. Seandai ji makna esanya satu. Nah nyambung ngon soal urang kafir. Nah nyambung kira-kira. Urang kafir gejak ba Nabi kita manyong. Hai Muhammad, kiban Tuhan gatanya. Terbuat dari tanah, tembaga, bate, emeh, perak, busa. Dari terbuat, kiban Tuhannya. Nabi keseut Allahu ahad, Allah itu esa. Seandainya arti esanya satu, apakah nyambung dengan pertanyaan? Nyambung? Hana kan? Hana nyambung. Karena urang kafir kita manyong, hai Muhammad, kiban Tuhan gata dari terbuat. Nabi keseut Allah Tuhan donya satu, hana nyambung. Andai kata makna ahadnya adalah satu, hana nyambung. Apakah hana nyambung? Karena urang temanyong getanyong kiban Tuhan. Kiban Tuhan dari terbuat Tuhan gatanya. Nabi keseut jumlah satu. Karena nyambung. Man mungkin Quran hanya nyambung. Hana mungkin. Maka ji perakeun makna ahad bukan satu, bukan jumlah satu. Pakai bancit lagi buno. Pemana ahad arti ahadnya ke Allahnya esa, yang pun esa pada zat. Pemana esa pada zat Allahnya han saban lagi bandung makhluk. Kanya makhluk. Berarti zat Allah kon terbuat dari perak kau makhluk, tembaga kau makhluk, bate kau makhluk. Berarti zat Allah bukan terbuat daripada bate, bukan dari tembaga, bukan dari busa. Baru nyambung ke pertanyaan. Juga zat Allahnya kon zat yang terbentuk ni lele bagian. Mehnya lele bagian je. Tikrak busa lele bagian. Kemudian pula tembaga lele bagian, bate pun lele bagian. Zat Allah bukan zat yang terbentuk ni lele bagian. Maka cocok ngon soal urang kafir yang dimanyong ya Muhammad kiban Tuhan gata. Yang mana? Hanya sebagai bukti bahawa arti ahadnya bukan satu, rot tinjauan bilangan. Kon cuman satu menang-menang. Kiban cik nunggu maksud ahad yang kepun nilai Allah yang esa pada zat.
dan pengertian Allah esa pada zat dua boh guna. Tahu dua boh? Yang pun zat Allah nyan kon zat yang terbentuk ni bak lele bagian. Dan yang kedua, zat Allah nyan hana sama dan han akan sama dengan makhluk manapun. Ya. Kemudian yang kedua, Allah esa pada sifat. Esa Allah bak sifat. Pengertian Allah esa pada sifat pun na dua boh. Yang pun maksud Allah nyan esa pada sifat hana makhluk lain yang na sifat lagi sifat Allah. Berarti hana urang yang na ilmu lagi ilmu Allah. Hana urang yang melengo lagi Allah melengo. Hana urang yang kuasa lagi Allah kuasa. Nah, hanya mungkin mudah. Yang kedua, makna adapun maksud Allah esa pada sifat ba Allahnya hana lele jumlah sifat daripada setiap jenis. Ba Allah le sifat tapi berbeza je jenis. Ba Allah hana lele jumlah sifat dalam satu jenis. Contoh ji, Allah hana dua boh ilmu. Allah hana 10 boh ilmu. Allah hana 5 boh kudrah. Man ki bancik tunggu ba Allah ilmu saboh, ba Allah kudrah saboh, ba Allah sama' saboh, hana lele. Pada boh ilmu Allah saboh, hanjikeun 2 boh ilmu Allah. Hanjikeun 2 boh. Ilmu Allah saboh. Tapi ngon saboh ilmunya dempe gedepe. Ba Allah cuman saboh kudrah. Harum tak pegah Allahnya 8 boh kudrah. Juga harum pegah Allahnya na sama' 5 boh harum. Allah kudrah saboh, sama' saboh, ilmu saboh. Tapi ngon saboh ilmu bandum ge tepe oleh Allah, ngon saboh kudrah sanggup ge pejut ada yang jaiz, sanggup ge hana bandum. Dan dengan sama' bandum ge dengar oleh Allah. Hana lele. Hanjikeun lele. Dan pernyataan yang kita mengelakai menyatakan temiki. Dah rungkut pakiban cara pertama mengelakai bahawa ba Allah hanjikna lele ilmu. Menyoba Allah lele ilmu, maka pasti ente efek je lemah, kurang. Seandainya Allah rungku na ilmu 5 boh. Ngon ilmu A Allah getepe tentang manusia. Ngon ilmu B Allah gedepu tentang binatang. Ngon ilmu C Allah gedepu tentang mesti tumbuh-tumbuhan. Maka ujung-ujung je ilmu A nya kekurangan, ilmu B kurang, ilmu C kurang. Bahkan kurang. Karena ngon ilmu A Allah gedepu tentang manusia. Sama dengan ilmu A ba Allahnya hana depu tentang tumbuhan. Kurang berarti terbatas ilmu Allahnya. Karena hanya untuk depu manusia. Ilmu B menanjit hanya untuk mengetahui tentang binatang, tentang manusia dan tumbuhan hanya depu dengan ilmu B. Berarti ilmu B kurang cit. Maka hanya keun lele ilmu ba Allah. Sip saboh ilmu ba Allah. Ngon saboh ilmunya dempe getepe. Nya ke maksud Allah esa pada sifat 2 boh. Yang pun hana makhluk yang saban sifat lagi Allah. Dan maksud yang kedua, sifat ba Allahnya cuman saboh pada tiap-tiap jenis. Hanjut le jumlah lam saboh jenis. Maksudnya hanjut 2 boh ilmu, hanjut 2 boh kudrah, hanjut 8 boh sama, hanjut 5 boh basar. Punya kesifat lele. Qudrah, iradah, ilmu, hayah sama le sifat. Tapi yang hanjut apa? Hanjut le jumlah lam perjenis. Ilmu nama 8 boh, qudrah nama 5 bohnya yang hanjut. Karena kedua boh pengertian wahdani niyah. Yang pun esa pada zat, yang kedua esa pada sifat. Pada esa zat bunuh na 2 boh pengertian, esa sifat pun na 2 boh pengertian. Yang kedua esa pada perbuatan. Munyo pengertian esa pada perbuatan nyo ke yang paling singkat. Tapi ino ke urang paling le jet ke kape jet ke dosa.
Pengertian Allah Esa pada af'al, pada perbuatan, bahawa yang menciptakan but hanya Allah. Kabeh? Berarti yang kon Allah hana menghasilkan perbuatan. Ubena kejadian dalam dunianya but Allah. Tutung rumah but Allah, basah baje but Allah, terus getanya but Allah. Yang kon Allah tidak menghasilkan sesuatu apapun. Maka makanan hana sanggup iputra urang. I pun hana sanggup dipubasah urang. Dan apui pun hana sanggup dipututung urang. Pakon karena yang pehasi bekasan, yang pejut kejadiannya bandung Allah kon makhluk. Maka ji menyona urang geyakin legoknyan bahawa tro manusianya cit memang gara-gara makanan. Sama sekali inan hanaruh peran Allah. Allah hanya menciptakan padi, menciptakan gandum. Allah menciptakan makanan. Kemudian makanannya cit memang na kekuatan dro ji, sehingga sanggup iputra urang. Adapun Allah hanya menciptakan apui. Apuinya cit memang na kekuatan dro ji, sehingga sanggup dipututung pu yang menyentuh dengan ji. Urang yang yakin hal laganya itu deket urang kapi ya. Na urang yakini legoknya yang cipta apunya nuku Allah. Yang cipta inyan Allah. Tapi inyan cit memang na tenaga dro jihan. Kon Allah bi cit tenaga dro ji. Sehingga dengan kekuatan dro inyan mampu berbasah baje. Yang tekut laganya mantong itu deket urang kapi. Harum itu deket laganya. Hanjut. Yang pun le. Yang kedua, mesti naurung meyakini Allah menciptakan Allah menciptakan Allah gejuk kekuatan ba'inya, sehingga tersebut dengan kekuatan yang gebile Allah mampu inya gepe basah baje. Itu ket laganya kira-kira kabutui begalam. Allah menciptakan kemudian Allah juk tenaga, Allah juk kekuatan ba'i, sehingga inyo dengan na kekuatan gebila Allah sanggup dipebasah baje. Itu ket lagi nya kapah begalam. Tetap galam pah. Nya itu ket urang pasek. Pakon pasek runggu. Dikarenakan gopnyan menganggap bahawa yang pebasah baje tetap tugas but Allah buno hanya cipta kemudian juk kekuatan ke yang pebasah ke sama dengan kejadian basah-basah baje uronyo, kejadian tutung rumah uronyo, tutung rukuk uronyo, tutung buku uronyo, nyo kon but Allah. Tapi but tadi but apui dan but ya. Nya deket urang pasek pelaku dosa besar. Pak beda ada buno. Ata buno memang apui pebasah dengan tenaga dro ji. Apui pu tutung dengan tenaga dro. Pebasah dengan tenaga dro. Makanan putro dengan tenaga dro. Nya deket urang kapi. Yang kedua yang paseknya geyakini legoknya Allah juk tenaga ke apui, sehingga apui pututunggap. Allah juk tenaga ke makanan, sehingga makanan sanggup iputra urang. Nya deket urang pasek. Karena munyo-munyo kejadian sama dengan urang tro uranyo nyan but to. But makanan kon but Allah. Yang but Allah hanya pencipta makanan, juk tenaga bab makanan. Kabeh leuhnyan lam ti ura-ura urang tro yang tapo butan. Kabut makanan. Maka hanjut. Yang kele entuk na urang deket muno. Yang putra katanya Allah kon makanan. Tapi antara tro dengan
makan nya bermikat, wajib mikat. Artinya tanya tak yakin bahawa yang putra getanya Allah. Tapi untuk tera mesti termaju. Atau tanya yakin tanya bahawa yang bertutung adalah Allah. Tapi untuk tutung mesti bertepeh dengan apui. Tanya yakin yang basah baje Allah. Tapi untuk basah mesti tepeh dengan i. Keyakinan semacamnya apakah betul? Mantong salah. Nya dekat orang jahil. Pakon jahil karena menyebutnya berkeyakinan bahawa yang putra rungku memang Allah. Tapi untuk tera mesti termaju. Bak mestian ke yang salah. Karena menyatakan yang putra Allah tapi mesti termaju sama dengan Allahnya baru sanggup ke putra orang benar termaju. Berarti ka perle ke makanan. Sama dengan Allah ada kena putra orang perle ke makanan Allah. Tak yakin lambuno yang petutung memang Allah. Tapi untuk tutung mesti benar apui. Sama dengan Allah ketika kena petutung sesuatu, Allah perle ke apui karena mesti tepeh dengan apui. Nya pun dekat orang jahil. Yang betul dekat yang mukmin adalah orang yang meyakini Allah yang putra, Allah tukang pebasah, Allah tukang petutung. Dan pada adat pada kebiasaan Allah geputra ketika orang kalah pajuh makanan ketika dan hana mesti cuman hukum pada adat, hukum pada kebiasaan. Yang putra orang seorangku Allah cuman pada kebiasaan Allah geputra orang ketika orangnya kalah pajuh makanan. Yang petutung buku adalah Allah. Tapi bak adat pada kebiasaan Allah gepetutung benda ketika benda tepeh dengan apui. Ketika kon apui betutung. Allah gepe basah baje bak adat ketika baje tepeh dengan i. Untuk tepeh hana mesti. Cuman pada kebiasaan ni, pada adat ni menan. Jadi kan ketika apa? Allah geputra kon dengan bu. Tapi pada ketika tanya kalah pajuh bu. Ketika kan beda ketika ngan mereka dengan nyatakan Allah peputuh ungkut dengan tikin. Berarti tikin alat. Allah ada kena peputuh pakai tikin. Dia perlu ke tikin. Allah putra orang dengan makanan. Berarti makanan adalah alat yang dipakai oleh Allah untuk putra orang. Baik lagi kan. Kibancit ketika Allah geputra orang ketika orangnya ipajuh makanan. Allah gepeputuh ungkut ketika ungkutnya tepeh dengan tikin. Allah gepe basah baje ketika bajean tepeh dengan i. Menurut pada kebiasaan. Maka tiga go yang kon lagi kebiasaan. Contoh ketika taku Nabi Ismail tepeh dengan pedang. Kau hana putuh? Hana putuh. Karena memang yang berputuh kon pedang Allah. Cuman pada kebiasaan Allah gepeputuh benda ketika tepeh menapui pada kebiasaan. Di luar kebiasaan na benda tepeh ngon pedang tapi hana putuh taku Nabi Ismail. Walaupun yang tu penafsiran yang lemah kan. Tu nasi yang penafsiran ketika ge koh ngon pedang langsung bertukar ngon domba. Hana pakai apa takkan gagal putuh le. Kemudian Nacid dari cerita Nabi Sulaiman kena yang kena putra seluruh makhluknya. Ibu dah sabah ungkut dalam laut pajuh seluruh makanan gohlam tro. Sama dengan padahal makanannya Nabi Sulaiman sediakan ke seluruh binatang, ke seluruh makhluk. Tapi sidra tabah ungkut mantang gohlam tro.
Sama dengan yang putera kon makanan, tapi Allah yang putera. Man kebiasaan ni tero ketika pajuh makanan. Tiga go nacit kaluh temajuh tapi gahlam tero. Dan Allah petutung kon dengan apui. Allah petutung ketika benda tepeh dengan apui pada kebiasaan. Di luar kebiasaan nacit tiga go katepeh dengan apui tapi hana tutung. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Katepeh dengan apui tapi hana tutung. Maka je yang petutung kon apui tapi Allah. Cuman pada kebiasaan. Allah petutung ketika tepeh dengan apui. Nyekeun hukum adat. Getanya uranya wajib tai tekut bahawa tero getanya Allah putra. Cuman pada kebiasaan beradat guna pajuh makanan. Tanya untuk tut sesuatu yang petutung adalah Allah, tapi beradat pada kebiasaan bertepeh ngon apui. Tanya orangnya pulih, yang berpulih adalah Allah, tapi beradat je Allah berpulih ketika tatim mubat. Dan getanya munyo kira-kira keimanan gohlom lagi Nabi Ibrahim mantang wajib berlaku lagi hukum adat. Itekutlah hati lagi bunuh je le. Yang putera Allah, yang peputuh Allah, yang basah Allah. Tapi dalam tingkah laku, dalam sikap tira-ura, munyo kira-kira hati golom kong lagi Nabi Ibrahim kan, wajib berlaku lagi hukum adat. Munyo ileke napui wajib weh bek tutung. Bentuk sok-sok pah dekut pujak jaro bak apui ka tutung. Munyo ileke narimung wajib plung bek juk dra bak rimung. Munyo tanya de wajib pajuh makanan bek mati gara-gara kelaparan. Munyo sakit yakin pulih ketika mubatnya wajib mubat. Munyo hana mubat kena pasti meninggal. Munyo mubat pulih maka wajib mubat. Tanya untuk perakeun berpenerapan tira-ura untuk sikap je wajib bersikap lagi hukum adat. Tu baik mentang-mentang kalau sebut tauhid kaki wati napui hana plung-plung li. Kan yang pututung kau napui. Wati rumah i hana weh-weh li kan. Wati kena rah baje hana pakai LI. Aku puduk dalam mesin cuci dapreh batah gero. Juga han batah gero. Gara-gara bani bertauhid wati dek kakak hana paje-paje boleh. Laki-laki ya Allah betra ju. Nya hanjut cik kan. Nya karena selama iman yang gohlom kuat-kuat lagi perke nabi-nabi lagi Nabi Ibrahim, goh lagi orang-orang soleh lah mentang wajib berlaku dengan hukum adat. Dek pajuh makanan, sakit jak mubat, napui weh perle ke basah rah baje pakai i. Lebih kurang menoi le. Mungkin nak tanya orang tu dalam niatan. Ya. Menyodakkan ubat pupulih hanya sekedar bak perkataan mentong. Hanya masalah. Yang salah nanti letakkan kapulih leh jib ubatnya. Cit lama hati tak yakin cit tok ubatnya berpulih. Hana campur tangan Allah. Hana ruh urusan Allah itinannya yang hanjut. Tapi menyo sekedar tak pegah mentong bak lisan bahawa yang pulih leh jib ubatnya hanya hanjut ke masalah. Yang masalah kiban tekedi takun pulih gara-gara ubatnya cik emang nyo ubatnya tukang berpulih hana ruh hana Allah nyo yang hanjut. Ya. Kemudian doh dalil secara akai bahawa Allahnya esa sidro hanjut rame hanjut dua hanjut le. Karena munyo kadua dro Tuhan itu pasti na dua kemungkinan. Kemungkinan pun sama kebijakan. Kemungkinan kedua berbeda
kebijakan. Nyok buh takun Tuhan sama kebijakan ataupun takun Tuhan dua dro berbeza kebijakan, tetap ujung-ujung ji reloh hanjut. Seandainya tak pegah Tuhannya dua dro berbeda kebijakan, Tuhan A goknyan gecok kebijakan kena pegot dunia, Tuhan B gecok kebijakan kena pehana dunia, kepu dunia sumak mentong. Katan. Maka ketika Tuhan A dengan Tuhan B beda kemauan, beda kebijakan, kaki Tuhan A akan kuasa, hai Tuhan kuasa. Dengan kekuasaan goknya Tuhan A gepegot dunia, karena dunia. Tuhan B hana galak ke dunia. Maka dunia yang kana gepehana rumah. Maka ujung-ujungnya dunianya tiga go ka hana. Sementara uronyo ka hantam tarumpok dunia tiga kana li. Tengok tabut tiba-tiba ka hana. Untuk kana lom. Pokoknya Tuhan A menghut guna. Pokon tiba-tiba ka hana Tuhan B menghut berhana dan bandua kuasa. Di Tuhan A kuasa sehingga sanggup gepuna, Tuhan B pun kuasa sanggup berhana. Sehingga dunianya lam tijumnya na mulai puluh limonggona daripada monggo ke hana lom. Ia mungkin menang kejadian, hantam menang kejadian. Sama dengan Tuhan hana dua dro yang berbeda, beda kebijakan, beda kemauan. Lantas apakah Tuhan dua dro tapi dua dro kompak? Menang. Tanu. Berarti insyaallah setelah sambung malam Senin yang akan datang teman. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu